menjelaskan pengertian tentang teori behaviorisme. Perlu diketahui, belajar adalah proses yang paling penting, yang sangat penting untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, para pakar, para ahli memberikan teori untuk memahami bagaimana cara kita belajar yang lebih efektif. Salah satunya adalah teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada perubahan tingkah laku yang dapat dilihat dengan mata kepala kita. Dalam pandangan ini, kita dikatakan sudah belajar jika tingkah laku atau cara bertindak kita berubah menjadi lebih baik atau berbeda dari sebelumnya. Proses belajar terjadi karena adanya hubungan antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Maksudnya bagaimana? Dalam belajar ada dua alur. Bukan dua alur sih, ada dua, antara pendidik dan peserta didik. Pendidik itu ada sebagai input, masukan, guru memberikan pelajaran atau perintah. Ini disebut stimulus. Dan peserta didik itu sebagai output, keluar, siswa menjawab atau melakukan sesuatu sebagai balasan. Ini disebut respon. Tadi input, kita sebagai pendidik memberikan materi, memberikan pelajaran, lalu ditangkap dengan output, respon dari peserta didik tadi, merespon apa tidak yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan. Yang paling diperhatikan dalam teori ini adalah hasil akhir, yaitu apakah siswa bisa menunjukkan perubahan sikap atau tindakan, proses berpikir yang terjadi di dalam otak, dianggap kurang penting karena tidak bisa dilihat secara langsung. Hal ini sejalan dengan pendapat Strauss dan Piaget yang menyatakan bahwa behaviorisme adalah pandangan yang menjelaskan perilaku berdasarkan pengalaman yang dapat diamati secara mengabadikan proses mental atau aktivitas kognitif. Oleh karena itu, pembelajaran dalam pandangan ini sederhana sebagai perolehan perilaku baru melalui proses yang disebut pengondisian. Sekian. Terima kasih. Yang kedua itu ada tokoh Edwin Kudre. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Guthrie pada tahun 1935. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik itu diubah menjadi buruk, dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Teori Guthrie berdasarkan atas model penggantian stimulus satu ke stimulus yang lain. Respon atau suatu situasi cenderung ini diulang bila mana individu mendapati situasi yang sama. Inilah yang disebut asosiasi. Menurut Guthrie, stimulus tidak harus berbentuk kebutuhan biologis, karena hubungan antara stimulus dan respon dengan cenderung ini sementara. Karena itu diperlakukan pemberian stimulus yang sering agar hubungan menilai lebih langgeng, suatu respon akan lebih kuat dan menjadi kebiasaan bila respon tersebut berhubungan dengan berbagai macam stimulus. Setiap situasi belajar merupakan gabungan berbagai stimulus dan respon. Dalam situasi tertentu banyak stimulus yang berasosiasi dengan banyak respon. Nah, jadi menurut Edwin Guthrie itu untuk stimulus ataupun respon, jadinya respon itu akan
bisa lebih kuat kalau pemberian stimulus itu lebih banyak atau istiqomah dalam bahasa Arabnya. Dikarenakan stimulus itu kita memberikan sesuatu pada seseorang ataupun hal lain, stimulus lah respon mereka itu merespon kita itu bagaimana. Kadang guru menyampaikan A tetapi muridnya itu merespon dengan B, merespon dengan C. Lah seperti itu. Lah makanya dengan kalau satu kali saja kita berikan stimulus, bisa jadi orang yang menerima stimulus kita itu responnya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Makanya stimulus harus diberikan secara berulang-ulang kali agar memperkuat respon dari orang-orang yang kita berikan stimulus tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama itu ada teori belajar yang pertama itu ada kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama itu ada guru menjadi lebih teliti dan responsif. Guru akan lebih mementingkan perilaku siswa selama belajar. Contohnya itu seperti guru langsung menyadari siswa yang tidak fokus lalu memberi teguran atau motivasi. Jadi ketika seorang guru memberikan sebuah materi atau sebuah pelajaran, guru tersebut itu tidak hanya fokus kepada sebuah pelajaran, tetapi juga fokus kepada anak didik-didiknya, anak murid-muridnya. Itu anak muridnya itu memperhatikan atau tidak, fokus atau tidak, itu kita tahu dari respon-respon anak murid tersebut. Terus yang kedua itu ada siswa dilatih belajar mandiri. Siswa dilatih belajar mandiri tidak hanya mendengar ceramah, akan tetapi juga mencoba sendiri dan bertanya jika tidak paham. Contohnya itu seperti ketika guru telah memberikan sebuah materi atau sebuah pelajaran, guru tersebut tidak langsung melompat ke materi selanjutnya, akan tetapi memberikan sebuah kesempatan kepada anak muridnya untuk bertanya atau berpendapat bahwa murid tersebut itu telah paham atau belum. Terus yang ketiga itu selanjutnya itu ada kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama itu ada siswa cenderung hanya menghafal. Belajar hanya berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang dihafalkan. Saya kasih contoh seperti ini. Ada sebuah siswa itu dia hafal banyak rumus dalam sebuah pelajaran matematika. Kita ambil saja mungkin dia bisa menghafal beberapa rumus, itu mulai dari rumus segitiga, persegi, persegi panjang ataupun geometri. Tetapi siswa tersebut itu tidak bisa menggunakan rumus tersebut atau menyelesaikan sebuah masalah dengan rumus tersebut. Yang kedua, kekurangan teori behavioristik itu adalah tidak semua pelajaran cocok. Teori ini kurang cocok untuk sebuah pelajaran yang membutuhkan pemikiran kritis atau kreativitas. Contohnya itu sebuah pelajaran seni atau diskusi filsafat. Jika kita belajar seni, itu kan yang diambil itu kan sebuah kreativitas atau inovasi dari diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya ada siswa kurang mandiri dalam memecahkan masalah. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai teori belajar behavioristik. Jadi apa sih teori belajar behavioristik itu? Jadi teori belajar behavioristik itu adalah cara belajar yang fokus pada perubahan perilaku yang bisa dilihat. Jadi intinya itu seseorang belajar atau siswa belajar karena adanya rangsangan, respon dan menghasilkan reaksi, respon. Jadi rangsangan tadi itu stimulus, bukan respon. Kalau respon tadi itu reaksi, Jadi stimulus itu sesuatu yang diberikan, misalnya perintah, habis itu soal,
atau aturan. Nah, itu stimulus. Kalau respon, reaksi atau jawaban dari siswa yang misalnya menjawab, menghafal atau bertindak. Nah, itu. Dalam teori ini, siswa dianggap belajar melalui latihan dan kebiasaan dalam sehari-hari. Hal penting ini adalah apa yang terlihat, bukan apa yang dirasakan di dalam hati atau pikiran. Tuh. Terus guru juga itu berperan penting besar dalam mengatur lingkungan belajar siswa, dalam memberikan penguatan, reward atau hukum. Nah, seperti itu. Jadi bisa saya ambilkan contoh di lingkungan dunia pesantren. Seperti halnya ada seorang santri menghafal Quran atau tahfidz lah. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu stimulus. Ustadznya itu memberikan ayat untuk dihafalkan. Nah, terus habis itu responnya dari santri tadi itu, santri menghafal dan menyetorkan hafalannya. Ya itu. Terus penguatan atau rewardnya, santri diberikan pujian ketika dia itu hafalannya lancar, ketika disetorkan kepada seorang guru atau ustadz tadi. Nah, habis itu yang kedua ini disuruh mengulang jika hafalan tadi belum lancar, agar nantinya atau lama-kelamaan santri tadi terbiasa menghafal dengan disiplin. Jadi gak anggar maju, setor gitu aja.